Selamat pagi Bapak Tiawan, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemasaran. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama Iwayan Ipanar Astradi, yang kedua ada Igede Ginega Jana Nuraga, yang ketiga ada Nilo Wawan Artasari, yang keempat ada Aris Christian Leri, dan saya sendiri Ikada Setiawan. Untuk topik pembahasan kali ini itu ada 8. Yang pertama ada dasar pemasaran, yang kedua ada unsur pemasaran, yang ketiga ada pengertian si pemasaran, yang keempat ada komponen SI pemasaran, yang kelima ada subsistem SI pemasaran, yang keenam ada subsistem input, yang ketujuh ada subsistem output, dan yang terakhir ada tools yang digunakan. Nah, untuk yang pertama itu dasar pemasaran. Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan terhadap perusahaan, dan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Nah, pengertian pemasaran didefinisikan berbeda oleh beberapa ahli, namun pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Coulter mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial yang di dalamnya individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pusat pemasaran Coulter ada 3 arus informasi, di antaranya yaitu yang pertama ada internal, informasi yang dikumpulkan dari perusahaan, yang kedua ada intelijen, informasi yang mengalir dari perusahaan ke lingkungan, yang ketiga ada komunikasi, informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Nah, menurut W. Starton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Nah, dari definisi para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dengan pihak lain. Untuk unsur pemasaran, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ipaner. Oke, di sini saya akan menjelaskan unsur pemasaran. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan tergantung pada strategi pemasaran yang ada pada perusahaan tersebut. Alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran adalah dengan menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Darmesta 2002, mengemukakan marketing mix sebagai kombinasi dari 4 variabel atau keinginan yang merupakan inti dari setiap pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Next. Di sini tuh ada gambar, di gambar tuh ada produk, price, promotion, place-nya di tengah-tengah gambar tuh ada target market. Yang pertama tuh ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi, dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada harga atau price adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Selanjutnya itu ada saluran distribusi atau place, terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan suatu kegiatan atau fungsi yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Selanjutnya itu ada promosi atau promotion, berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan. Next. Selanjutnya itu ada pengertian sistem informasi pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan atau organisasi yang memudahkan hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan, tempat pemasaran, promosi, harga dari suatu produk. Next. Selanjutnya itu ada komponen sistem informasi pemasaran akan dijelaskan oleh Wawan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi dari pemasaran. Nah, sistem informasi pemasaran tentunya mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum.
yaitu berupa komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan juga kontrol. Nah, perbedaan komponen-komponen ini antara sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Yang pertama ada komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Subsistem intelijen pemasaran mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Subsistem peneliti pemasaran melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran. Lalu yang kedua, ada komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Model merupakan cetakan yang merubah bentuk input menjadi output. Model di sistem informasi pemasaran banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan juga persetujuan kredit. Kemudian yang ketiga ada komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. Beberapa data dalam database adalah berbentuk unik bagi fungsi pemasaran, tapi banyak yang berbagi dengan area fungsional lainnya. Kemudian yang keempat ada komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari suatu sistem. Nah, beberapa subsistem yang ada yakni subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan, kemudian subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan juga penjualan langsung, dan subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan harga. Next. Next. Nah, untuk subsistem sistem informasi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada subsistem sistem informasi pemasaran. Menurut McLeod tahun 2000, sistem informasi pemasaran terdiri dari beberapa subsistem antara lain. Yang pertama, subsistem riset pemasaran, yaitu sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua ada subsistem informasi pemasaran, yaitu subsistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis terhadap pesaing. Yang ketiga ada subsistem pemrosesan transaksi, merupakan subsistem berupa sistem informasi akuntansi. Yang keempat ada subsistem produk, yang berguna untuk membuat rencana produk baru. Yang kelima ada subsistem tempat, yang berguna untuk pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan. Yang keenam, sistem promosi, berfungsi untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Yang ketujuh, subsistem harga, berfungsi untuk membantu menetapkan harga terhadap produk yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu subsistem peramalan penjualan, untuk melakukan peramalan penjualan. Selanjutnya ada subsistem input, yaitu sistem informasi pemasaran juga harus menyertakan subsistem input yang memberikan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Subsistem accounting internal atau subsistem pemrosesan transaksi, subsistem intelijen pemasaran, dan subsistem riset pemasaran termasuk ke dalam subsistem input. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang subsistem output. Subsistem produk, promosi, harga, dan tempat termasuk dalam subsistem output. Sistem produk memberikan konfirmasi mengenai produk perusahaan. Subsistem tempat memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Subsistem promosi memberikan informasi mengenai pengiklanan perusahaan dan aktivitas personal selling. Subsistem harga membantu manajer untuk membuat keputusan mengenai harga.
Oke, next. Nah, untuk tools yang digunakan itu akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, oke, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan keyword tools. Nah, yang pertama itu di sini keyword tools, ini tampilan pertama dari kita keywordtools.io. Nah, yang pertama, di sini ada juga, di sini kita bisa mencari keyword-keyword yang sering digunakan di aplikasi-aplikasi misalnya seperti Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, Twitter. Nah, kita bisa juga search di sini. Nah, yang pertama misalnya kita kan studi case di Rumah Sakit Sanglah. Kita coba medical. Nah, tunggu dulu sampai dia keluar. Nah, untuk keywordnya, di sini ada keyword-keyword yang sering digunakan dalam pencarian Google. Nah, misalnya medical check up. Nah, tapi ada kelemahannya nih. Itu, untuk search volume dan trend CPA competitionnya itu, jika kalian mau berbayar itu baru bisa dilihat. Tapi ada trik curangnya dikit sih, tinggal di select aja, nanti kelihatan angkanya berapa persentasenya. Nah, seperti itu ada trik curangnya. Nah, kalian jika mau milih ini tinggal di copy atau diklik di copy itu bisa, atau di copy ekspor. Ini untuk Excel bisa diekspor, itu bisa. Untuk keywordnya kalian juga bisa pindah-pindah seperti di YouTube. Apakah medical itu apa sih yang dicari? Oh, medical art misalnya di YouTube, safety, check up, yang return, yang medical top itu juga bisa di YouTube. Itu yang sering-sering keyword dicari di YouTube. Nah, untuk di Instagram, medical apa sih yang biasanya sering dicari? Kita lihat juga, bisa juga keyword yang paling potensial di Instagram. Mungkin ditunggu dulu sebentar. Nah, hashtag-hashtagnya medical students tuh. Nah, seperti ini. Bisa juga di ekspor via Excel, CSV atau copy clipboard juga bisa, di copy saja juga bisa. Atau di sini juga tertera berapa gini hashtag yang ada di Instagram, itu 316 hashtag yang paling populer. Ini ada postnya juga 2 juta post, itu yang paling atas medical student, medical school juga, assistant student ya, yang lain-lain. Nah, di sini juga ada fitur filter dan juga negative word. Kita bisa keyword negatifnya. Oke, untuk hashtag, untuk people, orang-orang, di sini kita lihat juga di Instagram juga ada people-nya. Mungkin kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa orang yang memakai nama-nama medical, yaitu medical.admission, bla 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 dan lain sebagainya. Ada 146 orang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada, mungkin sekian. Tidak ada salah. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang keyword tool ini. Mungkin ada salah kata atau perbuatan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, dan dari Pak Tiawan ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk presentasi kelompok 3 hari ini sekian, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.